Assalamualaikum Pak Ahmad Sarpani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah baik. Iya. Ya Bapak, terkait perjumpaan kita kali ini kemarin sesuai kesepakatan Pak ya, Iya, Sir. bahwa Bapak Ahmad Sarpani rencananya kan akan melakukan coaching ya Pak ya terhadap rekan sejawat Bapak. Iya Pak, siapa? Iya. Dan nanti kita akan melakukan observasi juga Pak ya. Nanti saya akan mengamati Bapak selama menjalankan sesi coaching. Apakah Bapak bersedia? Ya saya sangat bersedia Pak, dan saya sangat senang sekali Bapak bersedia untuk mengamati saya terhadap kegiatan coaching nanti. Oke. Nah, nanti terkait coaching ya Pak ya. Nanti saya akan mengamati, nanti akan ada rubrik penilaian apakah semua alur dan alur tirta dan kompetensi yang disampaikan itu apakah sudah terpenuhi ataupun tidak. Nanti akan ada rubrik yang menyatakan misalkan sudah terpenuhi, ada, atau dan belum terpenuhi atau tidak ada, seperti itu Pak ya. Ya siapa Pak? Ya. Nah, yang pertama Pak yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa saja yang ingin Bapak kembangkan pada saat kegiatan coaching nanti Pak? Ya, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching nanti Pak ada 3 Pak ya. Jadi yang pertama itu ada kompetensi kesadaran penuh, kemudian ada mendengarkan secara aktif dan mengutarakan pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi itu yang mungkin nanti akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching nanti. Ya, jadi 3 kompetensi coaching ya Pak ya? Iya Pak. Nah, kemudian dari kompetensi tersebut Pak, apakah ada yang kompetensi yang secara spesifik ingin dikembangkan secara khusus seperti itu Pak? Jadi dari ketiga kompetensi itu Pak, jadi yang mau spesifik yang saya kembangkan itu adalah pada kompetensi pertanyaan berbobot Pak. Oke, jadi nanti pada saat observasi nanti secara spesifik mungkin nanti saya akan mengamati bagian Bapak memberikan pertanyaan berbobot ya Pak ya? Iya, Pak. Nah, terkait pertanyaan yang berbobot, mungkin apakah ada dari Bapak indikator-indikator yang menunjukkan atau indikator-indikator untuk pengembangan keterampilan memberikan pertanyaan berbobot tadi Iya. Pak? Jadi yang indikator yang menjadi indikator pada pertanyaan berbobot itu adalah di mana pertanyaan-pertanyaan yang saya utarakan itu dapat dipahami dan dapat dapat membantu si coach dalam memecahkan masalahnya Pak. Jadi itu yang menjadi indikator untuk pencapaian pada kompetensi saya Pak. Oke, ada lagi Pak? Selain itu juga Pak, dalam pertanyaan berbobot itu mungkin saya akan menjadi indikator adalah di mana pertanyaan saya itu tidak ada pertanyaan yang merupakan pertanyaan tertutup Pak. Oke. Nah, jadi Ada lagi Pak? sudah, mungkin itu yang untuk sementara yang ingin saya kembangkan, yang menjadi indikator dalam kompetensi pertanyaan berbobot itu Pak. Oke, jadi yang secara spesifik tadi Pak ya yang kita sepakati yaitu yang pertama yaitu adalah memberikan pertanyaan berbobot Pak ya dengan indikatornya yang nanti akan saya amati, yaitu adalah yang pertama yang saya catat Pak ya, pertanyaan yang Bapak sampaikan itu bisa mudah dipahami oleh coach nanti Pak ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang Bapak berikan nanti akan mampu mengarahkan coach untuk menemukan solusi atau pemecahan masalah itu Pak. Kemudian yang terakhir yaitu adalah Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka ya, lebih terbuka. Nah, mungkin itu ya Pak ya untuk indikator-indikator pengembangannya. Nah, nanti setelah ini mungkin kita akan lanjut ke untuk berikutnya ke proses coachingnya Pak ya. Iya, Semoga nanti proses sesi coaching yang akan Bapak lakukan itu bisa berjalan lancar. Iya, siap. Amin, amin. Ya, sesuai dengan harapan Bapak ya. Iya, siap Pak. Terkait pengembangan kompetensi coaching yang ingin Bapak tingkatkan. Iya Pak. Iya. Terima kasih Pak Ahmad Sarpani. Kita bertemu lagi nanti pada saat sesi coaching. Iya, siap Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Iya. Assalamualaikum Pak Sarpani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Iya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Loh, Pak. Bapak sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga Pak ya. Maaf Pak ya mengganggu waktunya. Iya, tidak apa-apa. Ini karena ada sesuatu Pak yang mau saya bicarakan. Kalau Bapak berkenan, kalau tadi tidak mengganggu aktivitas Bapak, ini tadi saya mau bicarakan sesuatu. Ya, silakan Pak, ada yang mau dibicarakan, mungkin ada masalah apa dari kegiatan Bapak, mungkin ada kegiatan yang ingin kita pecahkan masalahnya apa Pak, kira-kira Pak? Ini Pak, seperti yang sudah saya ini Pak, sebenarnya saya
pengen salih sudah lama, ingin bertemu dengan Bapak, ingin curhat lah Pak, menyampaikan unek-unek bisa dikatakan seperti itu. Mudah-mudahan dengan saya bertemu dengan Bapak mendapat inspirasi mungkin untuk memecahkan masalah ini. Jadi ini Pak, beberapa minggu ini Pak saya lihat, bahkan dari awal tahun ajaran baru itu Pak, itu siswa khususnya pada saat mata pelajaran saya Pak, mata pelajaran kejuruan, kita ketahui bersama Pak, kejuruan itu banyak praktiknya seharusnya, banyak praktiknya. Nah ternyata untuk peralatannya sendiri yang mendukung praktik itu kurang Pak. Jadi seperti itu. Nah jadi siswa itu kayaknya bosan. Kenapa? Karena yang pelajaran seharusnya praktik jadi teori melulu Pak, seperti itu. Jadi tadi karena ibaratnya kekurangan itu Pak ya, kekurangan peralatan praktik Pak ya mungkin Pak ya. Oh iya. Jadi harapan Bapak nanti setelah kita melakukan kegiatan percakapan ini Pak ya, itu apa Pak harapannya Pak setelah kita melakukan percakapan Pak? Jadi harapannya Pak setelah kita melakukan percakapan ini dengan Bapak nanti bisa membuka pikiran saya atau membuka ide-ide dari saya itu supaya bagaimana Pak tadi kita mencari alternatif peralatan yang tidak ada itu Pak. Nah sehingga nanti harapannya minat siswa belajar tadi khususnya saat pelajaran praktik itu timbul lagi itu, jadi semangat lagi, tidak membosankan lah Pak, seperti itu. Jadi Pak ya itu Pak ya, ibaratnya agar minat peserta didik bisa timbul lagi dengan ini Pak, melengkapi peralatan itu Pak ya. Oh ya, melengkapi peralatan. Jadi itu untuk kondisi ideal saat ini yang ibaratnya yang ada saat ini gimana Pak? Kondisi idealnya Pak? Sebenarnya kalau idealnya Pak ya, kalau idealnya itu paling tidak Pak, dan untuk melatih anak berkolaborasi Pak lah, itu jadi paling tidak satu alat itu dipakai 2 orang siswa, satu alat untuk 2 orang siswa. Nah, tapi pada kenyataannya sekarang ini Pak, satu alat itu dipakai 4 sampai 5 orang Pak dalam waktu bersamaan. Satu alat sekarang dipakai 1 sampai 5 orang secara bersamaan Pak ya? Bersamaan dalam waktu yang bersamaan. Nah, jadi kan di situ jelas Pak, jadi siswa itu males itu loh Pak. Ada yang males kan biasa kayak itu, ada yang serius belajar kan Pak ya. Ada karena yang lain temannya itu cuma nunggu aja, lihat nonton. Yang bekerja atau yang mempraktekkan ya 1-2 orang itu aja. Jadi akhirnya apa? Itu terus menerus akhirnya bosan bosan karena tadi ini Pak misalnya bekajalan lah gitu. Kalau bahasa Banjarnya kalau Pak bekajal aja. Jadi malas anak itu karena tadi seperti itu. Oh jadi karena di alatnya tadi kurang ya kan, alatnya kurang, kemudian misalkan biasanya alatnya 1 dipakai beberapa orang, jadi otomatis kan siswa yang lain itu gitu Pak ya? Siswa yang lain itu kurang minatnya karena mungkin malas berebut. Iya benar-benar Pak, malas berebut kan, malas nunggu antri itu. Iya. Mungkin dari hal-hal tadi Pak ya, hal-hal yang Bapak sampaikan tadi, mungkin ada tidak ibaratnya rencana-rencana yang mungkin akan Bapak lakukan untuk mengatasi hal-hal yang kekurangan alat tadi Pak ya, alat praktik tadi Pak ya. Mungkin ada hal-hal sedikit, mungkin hal-hal kecil yang mungkin bisa Bapak lakukan, yang akan Bapak lakukan mungkin? Iya Pak, jadi selama ini yang sudah saya lakukan itu Pak ya, ya sebisa mungkin dengan peralatan yang ada ini siswa tetap belajar itu. Tapi kondisi ini Pak tidak bisa kita lakukan terus-menerus, dan buktinya kan semakin lama nih kayaknya kondisi siswanya tadi motivasi atau minat belajarnya kan kurang. Oleh sebab itu saya berusaha memotivasi siswa Pak, salah satunya ini dengan cara bagi siswa yang mampu untuk membeli peralatan praktik sendiri, itu saya arahkan untuk membelinya Pak, seperti itu. Nah tetapi kadang permasalahannya lagi Pak, itu kan kadang alat-alatnya tuh mahal Pak. Alat-alatnya tuh mahal dan bisa dikatakan tidak terjangkau itu loh Pak. Kalau karena keadaan ekonomi keluarganya itu. Nah itu juga permasalahan Pak. Itu jadi seperti itu. Jadi bisa yang Bapak lakukan saat ini bisa mengusulkan siswa yang mungkin memiliki ekonomi yang lebih Pak ya, bisa membeli peralatan-peralatan gitu ya.
seperti itu. Mungkin ada hal-hal lain nggak Pak yang ibaratnya yang lebih sederhana lagi, mungkin hal-hal yang lebih sederhana yang mungkin bisa dimanfaatkan walaupun itu ada siswa yang lebih mampu atau siswa yang kurang mampu kan, misalkan untuk pembeli alat-alat itu kan Pak, mungkin ada siswa yang kurang mampu itu kan mungkin agak keberatan Pak ya. Iya, iya benar. Kalau siswa yang mampu ya mungkin tidak masalah, mungkin ada tidak hal-hal yang lebih sederhana lagi yang mungkin bisa mengatasi masalah yang Bapak alami sekarang. Oke Pak, jadi selain tadi Pak ya memotivasi siswa supaya mereka dapat menyediakan kelas sendiri, itu yang kami lakukan juga guru-guru itu Pak, khususnya saya itu memanfaatkan peralatan yang sudah ada Pak. Jadi dengan keterbatasan jumlah tadi, itu saya manfaatkan. Jadi kadang saya tetap Pak, saya bagi saat praktek itu satu kelompok itu tidak 4-5 orang tadi, tapi tetap bisa 2 orang. Nah tapi tadi harus kreativitas gurunya lagi. Sebenarnya itu kreativitas gurunya. Yang lain yang belum dapat bagian praktik itu kita kasih materi lain gitu. Kita suruh mengerjakan materi lain situ bisa secara berdiskusi gitu Pak. Nanti diskusinya bisa dengan berkelompok, bisa langsung mengamati yang ada di sekitar sekolah itu, yang kaitannya dengan materi yang sama dengan yang teman yang praktek seperti itu Pak. Nah jadi seperti itu. Kenapa tadi? Karena menurut saya kalau yang satu alat tadi dipakai satu kelompok yang berjumlah 4-5 orang tadi itu kurang efektif Pak. Nah jadi tetap saya lakukan praktik 2 orang, tetapi tadi sistemnya sistem bergantian Pak. Seperti itu. Oh berarti itu Pak ya, ibaratnya ada sistem, misalkan ada kelompok ini sedang praktik, mungkin kelompok yang lain bisa berdiskusi kelompok. Nah, tadi kan Pak ada 2 alternatif Pak ya. Mungkin di antara 2 alternatif ini Pak ada tidak yang mungkin Bapak prioritaskan untuk lebih menunjang kegiatan pembelajaran Bapak Pak? Ya sebenarnya harapannya tadi dua-duanya itu saling mendukung Pak. Kita memotivasi juga nggak henti-hentinya, atau bila misalnya kalau kita rasa peralatan yang kita perlukan saat praktik itu terjangkau, itu tetap kita sampaikan ke siswa. Kemudian yang kedua Pak ya, diperlukan kreativitas gurunya, memanfaatkan barang atau peralatan atau bahan praktik yang ada itu kita manfaatkan dengan strategi pembelajaran yang ada itu Pak, dan kita kondisikan sesuai dengan kondisi siswa pada saat itu, seperti itu. Jadi dua-duanya Pak yang jadi saya saling bersamaan. Kita itu kalau dikatakan prioritas ya mungkin tidak ada, karena kita melihat kondisi. Kalau misalnya saat itu peralatannya terjangkau, kita sampaikan. Kalau misalnya tidak terjangkau, ya tadi kita arahkan ke pembelajaran berbagi tadi Pak, saling menunggu bisa itu. Jadi mungkin kedua-duanya Pak ya bisa dilaksanakan Pak ya, karena ibaratnya kedua-duanya ini kan merupakan ibarat sama-sama pentingnya Pak ya. Benar. Mungkin Pak dari ibaratnya yang rencana yang akan Bapak laksanakan ini kan, ibarat mungkin ada waktunya nggak Pak? Mungkin waktu kapan pelaksanaannya, mungkin ibaratnya kapan akan mencapai target pembelajarannya mungkin? Rencananya Pak lah itu saya lakukan minggu depan paling tidak Pak. Itu saya akan sebenarnya sudah saya lakukan Pak itu Pak, tapi tidak konsisten. Terkadang ya saat minggu ini saya lakukan, kemudian pertemuan selanjutnya tidak saya lakukan seperti itu. Karena tadi Pak untuk membagi kelompok tadi, membagi pembelajarannya bagaimana atau strategi pembelajaran itu sangat memerlukan kreativitas siswa, kreativitas guru maksudnya. Jadi strategi perencanaannya tuh waktunya lebih panjang Pak. Jadi itu lebih menyita lagi waktu. Nah jadi kalau misalnya saya free di tugas tambahan, kan saya dapat tugas tambahan juga Pak ya. Nah itu kita atur. Jadi waktu untuk menyusun strategi pembelajarannya itu Pak, itu lebih panjang, lebih banyak. Jadi seperti itu. Nah jadi mulai minggu depan lah Pak, saya coba untuk lebih konsisten melakukannya itu. Dan mungkin juga Pak, kita harapannya tidak seperti itu terus Pak. Jadi saya juga selanjutnya itu strateginya saya sampaikan kondisi ini ke kepala sekolah, seperti kepala sekolah, bahwa kita
dalam pembelajaran kekurangan peralatan. Dan dampaknya apa? Ya tadi dampaknya kan Pak, minat belajar siswa, motivasi siswa belajar siswa tuh jadi menurun. Nah yang sebenarnya mau masuk SMK itu kan karena ingin praktek, pengen punya keterampilan kan itu kan, tapi ternyata oh kenapa nih banyak teorinya jarang praktek gitu. Nah itu yang akan saya sampaikan di ke kepala sekolah secara langsung nanti. Nah mudah-mudahan kepala sekolah nanti bisa merespon yang baik Pak, itu merespon baik itu, dan beliau mempunyai solusi juga gimana seperti itu. Nah karena tadi kita tidak bisa tadi yang cuma 2 alternatif strategi tadi Pak, jadi itu juga salah satu yang bisa dilakukan menurut saya seperti itu. Jadi Pak sekarang sudah dilaksanakan ya, mungkin sudah dilaksanakan, cuma belum konsisten Pak ya. Ya benar ya. Yang 2 tadi. Dan tadi untuk informasi ke kepala sekolah, mungkin minggu depan Pak selepas tugas luar kepala sekolah datang datang sekolah baru saya sampaikan. Mudah-mudahan beliau ada waktu seperti itu. Dari kegiatan tadi Pak ya, dari kegiatan yang mungkin akan Bapak lakukan, mungkin ada komitmen nggak Pak? Ibarat untuk kegiatan yang akan dilaksanakan Pak? Iya. Jadi kalau komitmen saya sendiri ya tadi saya usahakan Pak ya. Saya paling tidak kalau dari diri saya sendiri yang menentukan tadi dalam perencanaan strategi pembelajaran jadi itu bagaimana kita mengatur alat yang ada tadi dengan kekurangannya tadi supaya itu bisa memfasilitasi seluruh siswa dalam belajar. Itu komitmen saya dari sendiri, itu harus mau tidak mau nanti saya harus bisa membagi waktu atau merencanakannya. Itu yang kedua juga mungkin saya bisa berkolaborasi dengan teman yang satu jurusan Pak. Barangkali teman di satu jurusan itu punya solusi juga atau bahkan punya peralatannya Pak. Jadi peralatannya ada, saya ada juga, misalnya yang guru-guru ada tuh. Nah kalau beliaunya tadi tidak memakai, mungkin bisa saya pinjam seperti itu untuk memfasilitasi siswa. Jadi untuk menjaga komitmen Bapak yang selain di Bapak sendiri, ada nanti rekan di sejawat yang di jurusan bisa melengkapi Pak ya. Ya mudah-mudahan ada kekurangan bisa melengkapi. Oh iya. Itu. Dari percakapan gini Pak ya, mungkin nanti ada tindak lanjut nggak Pak? Jadi habis kegiatan kita hari ini mungkin ada tindak lanjut Bapak mungkin? Iya. Jadi dari percakapan ini tadi Pak sebenarnya cerita sebenarnya ya menimbulkan ini juga Pak solusi. Jadi saya keingatan pernah yang pengalaman dari teman saya yang saya sampaikan seperti itu. Nah itu mudah-mudahan setelah saya lakukan nanti Pak minggu depan itu ada perubahan Pak, ada hasil tadi perubahan ini, dan mungkin nanti kalau itu ya bisa nanti kita kalau Bapak ada waktu lagi kita bertemu, mungkin saya ceritakan lagi ini hasil pelaksanaan yang sudah saya lakukan seperti itu. Mungkin nanti Bapak mungkin bisa memberikan masukan lagi yang dari kekurangan, atau mungkin Bapak bisa menilai sudah ada perkembangan atau tidak seperti itu Pak. Siap-siap nanti kalau Bapak sudah ada waktu, mungkin sudah dilaksanakan, mungkin mau melaporkan atau berbincang lagi kepada saya, mungkin bisa nanti kita mungkin sambil makan-makan Pak ya. Rumah nanti kita boleh siap Pak, ngomong ide saya Pak. Jadi demikian Pak ya untuk kegiatan kita hari ini, karena waktu mungkin terbatas Pak ya. Mungkin mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan ya Pak ya. Dan terima kasih Bapak sudah bersedia menghubungi saya. Oh iya Pak, saya Pak yang terima kasih banyak Pak karena Bapak sudah menyempatkan waktunya di sela kesibukan Bapak. Terima kasih banyak. Jadi saya ucapkan, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sudah sukses Pak. Amin doakan Pak ya. Assalamualaikum Pak Ahmad Sarfani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah baik. Ya jadi hari ini kita berjumpa lagi Pak ya. Iya Pak. Terkait hasil coaching yang Bapak lakukan beberapa waktu lalu. Iya. Ya jadi kali ini saya ingin melakukan kegiatan pasca observasi ya Pak ya. Iya siap Pak. Sudah kita lakukan kemarin. Jadi yang ingin saya tanyakan nih Pak, terkait indikator-indikator yang ingin Bapak kembangkan kemarin, apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk pencapaiannya Pak? Jadi yang terkait indikator yang akan saya kembangkan kemarin Pak, jadi yang sudah saya lakukan itu adalah saya berusaha pada saat kegiatan coaching, saya berusaha untuk menggali pertanyaan Pak, membuat pertanyaan yang lebih membuka wawasan dari si coach Pak agar dapat menemukan masalahnya yang dihadapinya.
Kemudian yang saya lakukan berikutnya adalah saya berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak tertutup, Pak. Artinya pertanyaan-pertanyaan itu terbuka, artinya dari segala dari pertanyaan itu si coach itu dapat mengembangkan lagi dari jawaban-jawaban yang berusaha jawaban-jawaban dari permasalahan yang dihadapinya, Pak. Ada lagi, Pak? Jadi itu, Pak, mungkin itu yang sementara indikator yang berusaha saya saya lakukan pada kegiatan coaching kemarin, Pak. Oke, terkait yang sudah dilakukan, yang sudah Bapak sebutkan tadi, Iya. Bagaimana menurut Bapak ketercapaiannya? Apakah sudah maksimal kah atau masih perlu ditingkatkan atau seperti apa, Pak? Kalau ketercapaiannya mungkin masih perlu saya tingkatkan, Pak, ya, untuk kegiatan penggunaan pertanyaan yang berbobot, Pak, ya, yang saya kemarin mungkin itu masih perlu ditingkatkan, Pak, dari diri saya sendiri. Mungkin masih ada kekurangan yang lain, mungkin nanti saya bisa meningkatkan untuk kegiatan berikutnya, Pak. Oke, nah, itu ya Pak ya untuk yang sudah Bapak lakukan dan ketercapaiannya. Nah, berikutnya Pak yang ingin saya tanyakan, Pak, misalkan nanti akan ada kesempatan lagi melakukan proses coaching lagi, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan Pak selanjutnya? Mungkin yang saya kembangkan lagi, Pak, ya, di sini adalah kompetensi yang kesadaran secara penuh, Pak. Oh, saudara. Jadi itu yang mungkin saya berusaha untuk mengembangkannya apalagi, Pak. Oke, itu ya kesadaran Iya. penuh Pak ya. Iya. Nah, tadi Bapak sudah menyampaikan bagaimana hasil refleksi Bapak terhadap proses coaching yang Bapak lakukan sebelumnya. Nah, sekarang apakah boleh Bapak saya sampaikan hasil pengamatan saya beberapa waktu lalu saat proses coaching, Pak? Ya, silakan, Pak. Saya sangat senang sekali kalau Bapak bersedia untuk memaparkan atau hasil dari pengamatan Bapak terhadap diri saya. Silakan, Pak. Saya sangat senang. Oke, baik Pak. Jadi yang pertama Pak, yang kemarin itu kan untuk yang kita sepakati bersama bahwa yang akan fokus kita dalam observasi itu ada di memberikan pertanyaan yang berbobot Pak, Iya, ya, Pak. dengan indikator-indikatornya yang kemarin Bapak sebutkan itu kan yang pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggali wawasan Iya. coach Pak ya. Kemudian Bapak memberikan pertanyaan yang lebih terbuka dan yang bisa mengarahkan kepada coach itu menuju pemecahan masalahnya Iya, seperti Pak. itu Pak ya. Iya, Pak. Nah, terkait yang sudah Bapak lakukan kemarin secara alur tirta itu sudah berjalan secara teratur gitu ya Pak ya, Iya, sudah sesuai alurnya. Apa yang ingin disampaikan seperti membuat tujuan, membuat kesepakatan seperti itu Pak. Nah, membuat tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan coach gitu ya Pak ya. Iya, Kemudian rencana aksi sampai ke tanggung jawab alur terakhir itu sudah berjalan dengan baik Pak ya. Iya, Pak. Ya, dari yang pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan, kemudian yang mungkin yang menurut saya perlu Bapak tingkatkan lagi, mungkin lebih ke tadi yang terkait pertanyaan-pertanyaan Pak. Oh, iya. Ya, mungkin perlu peningkatan lagi pertanyaan-pertanyaan berbobot yang lebih menggali potensi-potensi yang ada pada coach ya Pak ya. Iya, Pak. Agar coach itu lebih bisa merefleksikan diri mereka secara mendalam seperti itu Pak. Iya, siap, Pak. Siap. Nah, mungkin itu saja Pak yang hasil pengamatan saya kemarin Pak. Bagaimana menurut Bapak? Jadi kalau menurut saya itu sangat pengamatan Bapak itu sangat bagus sekali dan saya juga merasakan Pak dari kegiatan saya melaksanakan coaching itu, jadi memang saya ada di situ kekurangan saya dalam kegiatan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi itu memang sesuai dengan apa yang saya alami. Oke, terima kasih Pak Ahmad Sartani. Nah, jadi semoga nanti saat kita ada kesempatan lagi melaksanakan sesi coaching berikutnya, saya harap apa yang akan kita rencanakan selanjutnya tentang kompetensi apa yang akan kita tingkatkan, semoga bisa berjalan lebih baik lagi Pak ya. Iya, siap Pak. Amin Pak. Ya, mungkin sekian dulu Pak untuk kegiatan pasca observasi ya Pak ya.
Ya, siap, Semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, Pak. Iya, amin Eh, amin. Karena sejatinya kan tujuannya itu adalah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran kita di Iya. kelas, Pak ya. Iya, siap Pak. Ya. Mungkin nanti saya tunggu lagi untuk kegiatan berikutnya. Iya, siap, Semoga kita selalu diberikan kesehatan, Pak ya. Amin amin. Terima kasih Pak. Sekian dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak. Iya, sama-sama Pak, saya juga sangat memohon maaf apabila ada apabila ada tutur kata yang mungkin membuat Bapak tidak nyaman, dan saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak yang sudah bersedia melakukan pengamatan terhadap diri saya dan mendampingi saya sampai saat ini, Pak. Iya, sama-sama Pak. Ya, cukup sekian Pak. Sampai jumpa lagi di Iya, siap, Pak. kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.